Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di pembahasan soal ASPD tahun 2025. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang soal kemitraan mata pelajaran bahasa Indonesia yang telah dikeluarkan oleh salah satu Kapanewon yang ada di Yogyakarta. Kita akan membahas soal nomor 11. Soal nomor 11 ini teman-teman diminta untuk mencari ringkasan ya, ringkasan teks. Oke. Nah, kira-kira ringkasannya itu yang paling tepat yang mana? Nah, sebelum kita menentukan jawabannya, kita lihat di sini. Ternyata teksnya ini terdapat dua paragraf. Paragraf 1 dan paragraf 2. Nah, dari kedua paragraf ini kita harus menentukan poin utamanya apa dari masing-masing paragraf atau kalimat utamanya itu apa. Nah, di paragraf pertama, kalimat utamanya itu ada di awal bacaan. Nah, di sini dikatakan banyak orang yang merasa tidak perlu menyumbang kepada negara melalui membayar pajak. Kemudian, poin utama di paragraf kedua juga ada di kalimat pertama, di mana kelompok kontraprestasi lainnya adalah yang kecewa karena anggaran negara yang dibiayai pajak itu dikorupsi. Nah, itu adalah poin pentingnya. Nah, tinggal kita cari aja nih. Dari kedua poin tersebut, manakah opsi jawaban yang menyebutkan menyebutkan dua poin pokok dari masing-masing paragraf. Kalau yang A dikatakan kelompok masyarakat yang kontraprestasi pajak berpikir untuk membayar pajak jika untuk dikorupsi. Nah, ini hanya ada di paragraf kedua. Sementara poin penting atau poin utama di paragraf satunya itu belum ada. Yang B, orang yang merasa tidak perlu membayar pajak adalah jenis warga yang bertentangan dengan tujuan negara. Nah, ini informasi yang hanya ada di paragraf 1. Yang C, siswa yang malas belajar adalah sekelompok masyarakat yang kontraprestasi pajak, penikmat pajak tanpa kontribusi. Ini juga hanya ada di paragraf 1. Jika teman-teman mencermati isi dari paragraf 1 ya. Nah, otomatis opsi D inilah jawaban yang paling tepat, di mana banyak masyarakat merasa tidak perlu membayar pajak kepada negara. Nah, ini informasi yang mewakili paragraf 1. Kemudian, kecewa anggaran negara banyak dikorupsi. Ini mewakili informasi yang ada di paragraf 2. Jadi, karena ada dua paragraf, maka kita harus mencari jawaban yang mewakili ataupun menyebutkan dari masing-masing paragraf tersebut. Nomor 12 kita diminta untuk mencari teks yang sesuai dengan data tersebut. Nah, di sini datanya adalah 1. Kenaikan pajak penambahan nilai sebanyak 12%. Kemudian terjadi pada tanggal 1 Januari 2025 atau mulai berlaku pada tanggal 1 Januari. Akibatnya apa? Akibatnya adalah kenaikan pajak penambahan nilai atau PPN bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah. Nah, jawaban yang paling sesuai itu yang mana? Nah, kita lihat di sini yang A. Pemerintah Indonesia akan menurunkan tarif pajak penambahan nilai. Nah, ini salah ya. Menurunkan, ini salah. Tadi di ilustrasi tadi kita diminta menaikkan ya. Bukan kita diminta ya, pemerintah akan menaikkan ya, bukan kita ya. Jadi pemerintah itu akan menaikkan tarif pajak penambahan nilai. Sementara di sini opsi A itu menurunkan, jadi kurang tepat. Yang B, pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif pajak penambahan nilai sebesar 12% mulai 1 Januari 2025. Ini oke, kita bisa terima. Kebijakan ini diambil untuk meningkatkan pendapatan negara. Oke. Kenaikan PPN bisa menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah yang dapat digunakan untuk mendukung program-program fiskal seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Ya, ini bisa kita terima. Kita lihat yang C dulu. Pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, tarif pajak pengurangan nilai. Nah, ini salah nih. Seharusnya penambahan nilai ya, jadi kurang tepat.
Yang D, pemerintah Indonesia akan menaikkan tarif pajak penambahan nilai menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak bagi masyarakat dan mendorong daya beli konsumen. Nah, ini salah. Bertujuan untuk mengurangi beban pajak ini kurang tepat ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. Nomor 13, ada sebuah teks ya. Teman-teman bisa membaca. Kemudian ada beberapa pernyataan ya di sini. Nah, yang ditanyakan adalah situasi yang kemungkinan muncul di masyarakat. Artinya, soal nomor 13 ini berkaitan dengan yang namanya prediksi. Oke. Kita lihat di sini teks bacaannya ini berbicara tentang penggunaan aplikasi transportasi online semakin berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Oke. Jadi dia membicarakan tentang transportasi online ya di sini. Poin utamanya di situ. Nah, kalimat kedua, fitur-fitur seperti pemesanan instan dan pembayaran digital membuat layanan ini semakin praktis bagi masyarakat. Nah, kemudian di sini dijelaskan juga aplikasi ini memudahkan pengguna untuk bepergian dengan harga yang terjangkau dan waktu yang lebih fleksibel. Nah, kemudian ada kata namun di sini. Artinya ini membicarakan tentang keburukannya ya, atau dampak kurang baiknya. Beberapa masalah juga muncul, misalkan di sini seperti tarif yang tidak konsisten, kemudian layanan yang terkadang tidak sesuai harapan. Kemudian dikatakan juga beberapa pengguna merasa bahwa meskipun harga lebih terjangkau, mereka masih harus menghadapi kendala seperti tetap mengalami kemacetan, ya kan? Kemudian aplikasi ini juga memberikan kesempatan bagi pengemudi untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan bekerja secara fleksibel. Oke. Nah, kira-kira pernyataan mana ataupun prediksi yang sesuai itu yang mana? Kita lihat di sini. Yang pertama dulu ya. Banyak orang yang akan beralih menggunakan transportasi online karena harga yang terjangkau dan lebih fleksibel. Ya, walaupun di situ ada juga beberapa kekurangan, tetapi kita tidak memungkiri bahwa kita akan selalu mengikuti perkembangan zaman ya. Nomor 2, banyak pengemudi transportasi konvensional yang akan beralih ke transportasi online. Iya, betul sekali. Kita lihat sekarang ojek aja yang biasa mangkal di pengkolan ya, itu rata-rata sudah beralih ke ojek online. Nomor 3, pengemudi aplikasi transportasi online tidak memperoleh kesempatan penghasilan tambahan. Nah, ini salah. Tidak memperoleh, jelas-jelas di sini dikatakan mendapat penghasilan tambahan, ya kan? Jadi kurang tepat ini nomor 3. Nomor 4, masyarakat tidak akan beralih menggunakan transportasi online karena akan mengakibatkan kemacetan semakin parah. Nah, ini juga salah ya. Jadi kurang tepat nih nomor 4. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2, yaitu A. Nomor 14, ada sebuah teks bacaan dan ada 4 tanggapan. Pertanyaannya adalah tanggapan logis yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah nomor berapa? Nah, kita lihat di sini. Nomor 14 ini membicarakan tentang penggunaan gadget di kalangan anak-anak yang semakin meningkat ya, khususnya di masa pandemi pada waktu itu. Nah, karena di sini dikatakan gadget itu dianggap sebagai alat memudahkan pembelajaran jarak jauh dan hiburan. Nah, ternyata juga di sini dikatakan, namun di balik kemudahan yang ditawarkan, ternyata juga ada beberapa kekurangan. Nah, pertama, ternyata dapat menyebabkan gangguan penglihatan, masalah postur tubuh, serta kecanduan. Ya, itu merupakan dampak-dampaknya. Kemudian juga dapat mengurangi interaksi sosial anak ya dengan teman-teman sebayanya dan keluarga. Nah, oleh karena itu orang tua, nah itu ditekankan di sini harus lebih bijak dalam mengawasi penggunaan gadget pada anak-anak mereka. Nah, tanggapan yang sesuai itu yang mana? Kita lihat nomor 1. Penggunaan gadget yang berlebihan dapat mengganggu kesehatan fisik terutama pada penglihatan dan postur tubuh anak. Ya, ini benar ya. Karena tadi sinkron dengan informasi yang ada di teks bacaan ya. Bagian sini nih. Nah, kemudian nomor 2.
Kecanduan gadget tidak mempengaruhi perkembangan sosial anak. Nah, ini salah, tidak mempengaruhi. Jelas-jelas di sini mempengaruhi ya. Khususnya interaksi anak dengan teman sebaya bahkan keluarganya. Jadi salah. Nomor 3, orang tua perlu mengawasi penggunaan gadget agar anak-anak tetap memiliki keseimbangan antara kegiatan fisik dan sosial yang sehat. Ya, ini benar ya. Tadi ada di kalimat terakhir, ya ditekankan di sana, di bagian sini tadi ini. Nah, nomor 4, penggunaan gadget dapat menjadi alat yang bermanfaat jika digunakan secara bijak dalam mendukung pembelajaran dan hiburan anak. Nah, nomor 4 ini sebenarnya bagus ya, tapi kita perlu memikirkan lagi nih, dampak negatifnya itu ternyata dari penggunaan gadget itu lebih banyak ketimbang dampak positifnya. Jadi yang nomor 4 ini belum bisa kita terima. Otomatis jawaban yang paling sesuai itu adalah tanggapan nomor 1 dan 3. Maka jawabannya itu adalah yang B. Nomor 15. Ada sebuah ilustrasi dan di sini ada iklannya, ada 4 iklan. Pertanyaannya, iklan yang lebih efektif dan sesuai narasi tersebut yang mana gitu ya. Nah, kita lihat ilustrasinya. Ilustrasinya dikatakan Tina selalu menghadapi tantangan saat musim penghujan tiba. Oke, saat musim hujan, di sini kata kuncinya. Ia sering berangkat ke sekolah dengan menggunakan sepeda, namun terkadang hujan datang tiba-tiba. Hal ini membuatnya khawatir karena tas dan buku pelajaran bisa basah. Untuk menghindari masalah tersebut, Tina memutuskan mencari tas yang tahan air. Oke, tas yang tahan air dan dapat melindungi barang-barang pentingnya. Selain itu, ia juga mempersiapkan jas hujan dan sepatu anti air. Nah, ini jas hujan dan sepatu anti air supaya tetap nyaman dan aman di jalan meskipun hujan turun. Dengan persiapan yang matang, Tina merasa lebih tenang menghadapi cuaca buruk selama perjalanan ke sekolah. Nah, iklan yang sesuai yang mana? Yang jelas iklan nomor 1 ya. Oke, karena ini berkaitan dengan tas ya. Kemudian di sini dikatakan juga tahan air. Nah, kemudian sepatu ya. Nah, sepatu yang paling sesuai itu yang nomor 3. Ini sepatu karet ya. Dan ini pasti sangat-sangat anti air ya ketimbang yang nomor 4, iklan nomor 4 ya. Ini terbuat dari bahan yang mudah basah. Oke. Kalau yang iklan nomor 2 ini berkaitan dengan tas gunung ya, orang yang suka mendaki. Padahal di sini kata kuncinya adalah untuk ke sekolah. Maka jawabannya adalah iklan 1 dan 3. Maka jawabannya B. Oke. Sekarang soal nomor 16 ya. Ada sebuah gambar dan ilustrasi tentang tas ya. Tas ini terbuat dari 20 sampah botol plastik. Wow, luar biasa sekali ya. Nah, di sini ada ilustrasinya. Penggunaan bahan plastik baru untuk tas sekolah seringkali memberikan dampak negatif pada lingkungan, seperti pencemaran dan peningkatan limbah yang sulit terurai. Kini tersedia solusi kreatif berupa tas sekolah berbahan plastik daur ulang. Selain ramah lingkungan, tas ini memiliki berbagai keunggulan. Nah, seperti harga yang terjangkau, warna yang variatif, dan daya tahan yang baik. Nah, di sini keunggulannya ya ada 3 nih. 1, 2, dan 3. Oke. Kalimat iklan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut yang mana? Kita lihat yang A. Dijual tas sekolah berbahan ramah lingkungan, harga murah dan tahan lama. Oke. Harga murah dan tahan lama ya. Tahan lamanya ada, harga murahnya itu tidak ada, ramah lingkungannya ada ya. Oke, jadi kurang tepat yang A. Yang B, dijual tas sekolah berkualitas. Oke, warna senada. Oke, warna senada ada dan ramah terhadap kelestarian alam. Ini ada ya. Sorry. Di sini warna senadanya kalau kita lihat di sini warnanya variatif ya. Jadi kurang tepat ya. Jadi yang B ini juga kurang tepat. Yang C, dijual tas sekolah berbahan plastik daur ulang. Oke. Ramah lingkungan oke. Awet iya.
kemudian praktis digunakan. Nah, ini tidak ada ya. Jadi kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang D. Kita lihat cek dulu nih. Dijual aneka tas sekolah dari bahan ramah kelestarian alam. Ya. Harga terjangkau. Ya, betul. Dan pilihan warna yang beragam atau pilihan warna yang variatif, sama ya. Jadi benar jawabannya D. Nomor 17. Nah, di sini ada sebuah infografis tentang waspada kelelahan mental bikin pusing. Yuk atasi dengan refreshing. Oke. Kemudian di sini apa sih itu kelelahan mental itu dikatakan juga, kemudian ada risetnya, kemudian ada pusing ya, waspada pusing. Nah, ternyata pusing itu singkatan dari putus asa, sering melamun, isolasi sosial dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini ada caranya, cara untuk mengatasinya yaitu dengan refreshing. Ternyata refreshing itu juga singkatan ya. Nah, akronim nih dari beberapa aktivitas. Nah, pernyataannya ada 4 di sini. Nah, pertanyaannya adalah pernyataan yang sesuai dengan infografis tersebut terdapat nomor berapa? Nah, kita lihat di sini pernyataan nomor pertama. Sebanyak 1/5 penduduk Indonesia mengalami gangguan kesehatan pusing. Nah, salah di sini. Ya. Bukan kesehatan pusing. Kalau di sini adalah apa, teman-teman? Kesehatan mental ya, atau kelelahan mental. Jadi kurang tepat. Yang B atau yang nomor 2. Kelelahan mental ditandai dengan sering melamun. Oke, betul ya. Nih, sering melamun. Kemudian isolasi sosial atau mengurung diri. Iya, betul. Dan nampak cemas dan gangguan tidur. Nampak cemas dan gangguan tidur. Oke, betul ya. Cuma tidak disebutkan di sini, putus asanya belum ada. Tapi kita bisa mengasumsikan ini jawaban yang betul. Nomor 3. Salah satu cara mengatasi gangguan mental adalah dengan cara melakukan refreshing. Nah, ini kurang tepat nih. Kenapa kurang tepat? Karena di sini ditekankan salah satu cara. Kalau salah satu cara itu berarti lebih dari satu kan? Nah, sedangkan di sini kalimat terakhirnya dengan cara melakukan refreshing. Nah, refreshing ini kalau kita lihat ke sini, ini merupakan nama program yang mengindikasikan ada beberapa kegiatan. Kebetulan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan 1. Jadi kurang tepat di situ. Nomor 4. Rutin berolahraga dan melakukan aktivitas fisik dapat mengatasi gangguan mental. Iya, betul. Maka jawabannya adalah 2 dan 4 nih. Ada nggak jawabannya? Ada, yaitu C. Nomor 18. Ada infografis lagi nih teman-teman tentang plus minus kenaikan PPN 12%. Di sini ada kelebihannya. Kalau kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4. Kemudian ada kekurangannya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kita lihat di sini. Simpulan infografis tersebut adalah, nah, kita lihat yang A. Kenaikan pajak penambahan nilai memiliki lebih banyak kelebihan daripada kekurangan. Kelebihan lebih banyak daripada kekurangan. Salah ya. Kalau kelebihan tadi ada 4, kekurangan ada 5. Jadi kurang tepat nih yang A. Yang B, kenaikan pajak penambahan nilai memiliki keuntungan dan kerugian yang sama banyak. Nah, ini sama banyak nih, salah juga. Ya. Padahal tadi kelebihannya 4, kekurangannya 5. Ini salah. Yang C, kenaikan pajak penambahan nilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Nah, ini bisa kita terima nih. Salah satunya adalah kenaikan harga barang yang akan menimbulkan inflasi dan kenaikan biaya hidup. Oke, kita tahan dulu ya. Kita lihat yang D. Kenaikan pajak penambahan nilai memiliki lebih banyak kekurangan daripada kelebihan. Oke. Negara akan memiliki defisit anggaran dan pemerintah akan mendapatkan lebih banyak dana untuk menjalankan program penting. Nah, ini salahnya di sini nih. Defisit anggaran itu seharusnya pemerintah tidak akan bisa memiliki dana yang banyak, ya kan? Karena anggarannya defisit atau kurang gitu loh, atau minus bahkan lebih. Jadi kurang tepat, maka jawabannya adalah C. 19 sekarang. Ada sebuah infografis juga tentang indeks perilaku anti korupsi. Oke. Di sini ada IPAK-nya ya, IPAK tahun 2024 menurut dimensi dan subdimensi. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata datanya itu
mengalami penurunan semua ya. Nah, mengalami penurunan nih. Penurunan semua nih, baik itu di dimensi persepsi, bahkan di dimensi pengalaman juga. Dan kalau kita lihat di infografisnya, di sini dilihat bahwa IPAK-nya itu turun 0,07 dibandingkan tahun yang lalu atau tahun 2023. Soalnya ini datanya adalah tahun 2024 ya. Oke, kita lihat teks yang benar itu yang mana? Nah, yang A kita lihat. Badan Pusat Statistik melaporkan indeks perilaku anti korupsi 2024 dengan nilai 3,85 turun 0,07 poin dibandingkan tahun 2023. Oke, betul ya di sini tadi. Nah, IPAK mengukur budaya zero tolerance terhadap korupsi kecil dengan skala 0 hingga 5. Penurunan terjadi pada dua dimensi, yaitu dimensi persepsi dengan nilai 3,76 turun 0,06 dan dimensi pengalaman dengan nilai 3,89 turun 0,07. Namun, nah di sini ada kata namun nih. Namun subdimensi persepsi komunitas justru menunjukkan kenaikan signifikan. Meskipun dalam infografis tercatat mengalami penurunan 0,05. Nah, di sini salahnya menunjukkan kenaikan yang signifikan. Kurang tepat nih di situ. Kurang tepat ya. Kalau kita lihat di sini yang mengalami kenaikan signifikan itu adalah yang ataupun yang mengalami penurunan signifikan itu adalah yang ini. Yang persepsi keluarga ya, sebanyak 0,13. Oke, kurang tepat. Yang B. Nah, yang B ini kalau kita mencermati juga salah. Di mana? Salahnya ada di sini nih. Nah, menariknya subdimensi persepsi publik dilaporkan naik 0,12 poin. Salahnya di sini naik. Nah, padahal kita lihat data tadi semuanya mengalami penurunan. Jadi salah. Yang C juga salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan mengalami persepsi publik dilaporkan mengalami peningkatan signifikan sebesar 0,12 poin. Nah, mengalami peningkatan kan, sementara tadi datanya mengalami penurunan semua. Maka jawaban yang paling tepat itu yang D. Nggak perlu kita cek ya. Tapi kalau teman-teman mau cek nggak apa-apa sih sebenarnya. Nomor 20 teman-teman. Di sini ada sebuah gambar tentang suasana kelas ya. Ada meja, ada lukisan, temboknya warna hijau, ada kipas angin, ada jendela kecil di sana. Nah, kemudian di sini kata konkret. Ya, yang ditanyakan. Kata konkret itu apa sih? Kata konkret itu adalah kata yang menunjukkan pada sesuatu yang sifatnya itu berwujud dan dapat ditangkap oleh panca indera kita. Ya, dapat dilihat, dapat dirasa, dipegang, diraba, dan lain sebagainya. Nah, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A. Kenapa? Karena di sini merupakan informasi yang bersifat menggunakan kata konkret. Misalkan di sini ya, ruang kelas ini dipenuhi meja dan kursi kayu yang tertata rapi dalam barisan. Berarti kita dapat melihatnya secara langsung. Dindingnya bercat warna hijau cerah, dihiasi dengan berbagai poster dan gambar hasil karya siswa. Itu adalah kata-kata konkret. Yang B ini salah. Kenapa? Karena dia menggunakan kata kias ya. Contohnya ini. Kipas angin kecil menggantung tampak bersiap. Nah, di sini nih. Kipas angin kecil menggantung tampak bersiap menyambut hembusan angin. Nah, ini tampak bersiap ini kan mengandung sebuah perumpamaan ya kan, atau kata kias gitu ya. Jadi kurang tepat. Yang C juga mengandung kata kiasan. Misalkan di sini dinding hijau polos. Nah, ini dinding hijau polos hanya dihiasi sedikit poster. Kemudian di sini dikatakan kipas angin tua di sudut ruangan tampak jarang digunakan. Atau di sini yang lebih jelasnya di sini, cahaya alami masuk melalui jendela kecil. Nah, ini cahaya ini kan benda mati ya, tapi dia bisa masuk seperti bertingkah laku seperti manusia. Jadi ada makna kias di situ menggunakan majas personifikasi. Kalau yang D, nah yang D juga sama nih. Nah, dipenuhi gambar-gambar ceria. Nah, ini juga kurang tepat. Maka jawabannya adalah yang A. Oke,
Itu ya teman-teman, pembahasan soal lanjutan dari soal kemitraan mata pelajaran Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh salah satu Kapanewon di Yogyakarta. Sampai dengan soal nomor 20 ya. Nah, jika teman-teman ingin membahas soal 1 sampai 10 bisa cek di video saya sebelumnya ya. Dan soal ini bisa teman-teman akses di bagian deskripsi video ini. Sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.